Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita berlimpah karunia istiqomah dalam taat hingga akhir hayat. Yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Pamanda Al-Ustaz Haji Marwi Hajar selaku Ketua Yayasan Darul Amal. Hadir juga Al-Mukarram Akhi Fillah Kiai Haji Bay Mahdi Marzuki. Hadir juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Akfan, Abah Kiai Zaki Afif, para pimpinan Istana Al-Quran, teman-teman peserta Mudzakarah, terkhusus juga buat Habiban Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas, dan para kiai, para asatidz yang maafkan saya tak kuasa menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Saya menantu dari almarhum yang sedang dihaulkan. Petang tadi sempat bincang singkat dengan Mi Hajah Mardiah dan anak pertama beliau, Bang Haji Ubay. Lalu Mi bercerita bahwa almarhum adalah orang yang hampir tidak pernah ditemukan luput dari sholat berjamaah di Masjid Darul Amal saat beliau sehat. Kalimat itu kemudian menjadi sebuah motivasi karena memang seorang ayah, dia mempunyai banyak sekali ungkapan kekaguman para mereka yang disebut ahli hikmah. Saya ingin masuk langsung kepada siapa sosok seorang ayah, yang itu juga terjadi pada diri kita. Begitu banyak, tetapi saya ingin menyampaikan satu kalimat yang ini akan menjadi sebuah pengingat. Ente kudu terima kasih sama seorang laki-laki yang bernama ayah. Al-ab huwa rajulul wahidu fil alam. Seorang ayah adalah lelaki satu-satunya di semesta ini, alladzi ya'khudhu min nafsihi liyu'tiyaka. Seorang lelaki yang dia mengambil dari dirinya berupa kebahagiaannya, berupa waktunya, dan itu untuk diberikan kepada engkau wahai para anak. Bahkan dikatakan qad la yakunu a'taka kullama tatamannahu walakin ta'akkad annahu a'taka kullama yamliku. Ketika dipuji kedudukan seorang ayah yang malam ini direpresentasikan oleh seorang lelaki yang bernama Ayahanda Baba Haji Sapri Supriyadi Sasra, dan kita sudah banyak juga diantaranya yang mempunyai label sebagai seorang ayah. Kata para ahli hikmah, mereka adalah orang yang terkadang tidak mampu memberikan kepadamu akan setiap yang engkau inginkan, tetapi yakinlah, teguhlah engkau bahwa siapapun seorang ayah akan memberikan apapun yang mereka miliki. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi.
Saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang kedudukan yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Karena Al-Quran bercerita banyak tentang kedudukan kedua orang tua. Ada satu kitab berjudul Ya Syabab, Hada Rasulullah. Di dalam kitab itu diceritakan ada seorang ulama yang dia berada di sebuah tempat dalam perjalanan, ketemu seorang wanita yang sudah tua, umurnya 70 tahunan, sedang kesusahan untuk menikmati sebuah apel yang ada di dalam genggamannya. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk berkaca kepada kisah ini. Wahai engkau pernah merasa bersalah untuk melakukan sesuatu yang membuat ayah dan ibumu terluka. Kisah ini akan merontokkan tabir hitam di dalam hati yang kau tidak pernah punya kasihan kepada kedua orang tua. Saya suka sampaikan di majelis birrul walidain, kalau ada orang yang kagak sayang sama orang tua dan tega menyakitinya, maka berpikirlah menjadi susah dengan keberadaanmu. Kita lihat sejak puluhan tahun aku tidak mendapati seorang pun dari anakku yang mengajak berbicara. Lam yukallimni ahadun min abna'i walam yazurni. Tidak ada anakku yang dia datang berbicara kepadaku, dan tidak ada anak yang dia datang menziarahiku. Kemudian yang menyebabkan kedua dia menangis adalah ketika dia bertanya, limadza fa'alta ma'i ma fa'alta. Kenapa kau lakukan kepadaku sesuatu yang telah kau lakukan barusan ini? Kalau bahasa kitanya, ente kenapa pakai ngurusin ini apel dipotong-potong lalu memberikan kepadaku sekedar memudahkan aku untuk memakannya? Jemaah sekalian berbahagia, apa yang kemudian dijawab oleh lelaki itu? Amaroni dini bi ta'atil walidain, telah memerintahkanku apa agamaku untuk taat kepada kedua orang tua. Wa'lami, dan ketahuilah olehku, fi baladi ta'ishu ummi ma'i fi manzili wahia bimithli umrik. Kata lelaki itu, yang membuat aku melakukan secara spontan ketika engkau kesusahan memakan buah apel ini, karena di kampungku aku punya seorang ibu yang hidup bersamaku, dan ibuku umurnya sama dengan engkau. Dia nggak sanggup ngelihat kesusahan pada wanita yang umurnya sama dengan umur ibunya, padahal bukan ibu kandungnya. Hati, kata Imam Ghazali, kalau udah terang dia akan selalu memberikan manfaat. Tetapi hati yang sudah gelap bahaya, kata Al-Quran, wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dibikin nikmat berbuat dosa. Jemaah, apa yang diceritakan? Ta'ishu kal malikah wa nahnu la nakhruju illa biizniha wa la na'kulu qabla an ta'kula. Allahu Akbar. Dia bilang, kami, yang dimaksud dalam kitab itu kami adalah aku dan anak-anakku, ana wa abnai,
la nakhruju illa biizniha. Kami nggak pernah keluar dari rumah kecuali kami minta izin kepada ibu saya. Wala na'kulu qabla an ta'kula, dan kami tidak makan sebelum ibuku memakan makanan yang kami konsumsi. Saya perlu sampaikan di majelis ini kisah-kisah orang-orang yang kelewat hebat dalam memperlakukan kedua orang tuanya, sampai dia bilang, ibuku seperti raja di rumahku kami perlakukan. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Diperlakukan laksana raja. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya ingin mengingatkan usikum wa nafsi bitaqwallah, bahwa kita bukan hanya mempunyai seorang ayah dan ibu, tetapi kita juga punya anak-anak yang mereka akan merekam jejak bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua. Siaplah bersimbah darah saat kau tak pernah berhenti menggores luka di dalam hati orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Quran dan menjadi penentu kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Jemaah, ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu bukti bagian akhir. Kita perlu bukti. Seminggu yang lalu saya menghadiri walimatun nikah. Seorang kiai yang kebetulan diundang di situ juga bercerita malam hari. Ustaz, saya orang, kalau di Klender ada deket tuh namanya daerah Penggilingan. Saya dulu kerjaannya ngangon kebo, bukan kumpul kebo. Tadi kan dibahas kumpul kebo, ini ngangon kebo. Kalau kita yang duluan lahir di era 70-an ngerasain tuh yang namanya ngangon kebo. Jemaah, dia cerita ada seorang wanita yang hatinya laksana permata. Setiap kali kita ngangon, masih kecil, masih umur belasan, kita lewat ke rumah orang itu untuk menuju bulakan di mana kita ngangon kebo. Dia cerita, itu wanita selalu manggil, "Tong, lu udah pada sarapan apa belum?" Dulu amanya Arab rada tabu kita. Orang makan susah, ada yang nawarin, nyaut, belum cing, karena memang kejauhan umurnya, maka memanggilnya encing. Itulah akhlak yang ditanamkan oleh orang tua kita. Ente boleh nggak kenal, tapi kalau melihat tuaan, panggil yang pantas, encing. Kagak, udah sama orang tua. Begitu dia punya kalimat, tidak pernah keluar kecuali melukai hati. Jemaah, dia cerita nih, dibagi makanan sama temen-temennya, nyarap nasi goreng. Anak kecil, siapa juga akan sama, bukan yang kecil doang, yang tua juga begitu. Kalau ngelihat ada orang dermawan, bawaannya udah resep. Besok Ustaz, saya lewat situ lagi, ditawarin lagi. Saya lewat lagi esoknya, ditawarin lagi. Emang kita udah ngancam, nih lewat sini pasti ditegor, diajak atau ditawarin makan. Satu waktu Ustadz, ini kisah nyata, saya pertanggungjawabkan ini karena yang bercerita yang melakukannya. Begitu satu waktu dia lewat, nggak ada yang menawarkan makan. Wanita berhati permata itu tak kunjung tampak dalam pandangan. Dia cari, gelisah. Ini kiai ini cerita, pengalaman beliau masih kecil. Saya kemudian semakin tertarik dengan kisahnya ketika dia bilang, "Ustadz, ternyata wanita itu mati gantung diri." Wah, unik nih, orang dermawan matinya kok bisa
gantung diri. Dalam kaidah nggak boleh ketemu nih orang yang berbuat baik, apalagi orang yang demen sedekah, dia nggak boleh mati su'ul khotimah, nggak boleh. Orang yang demen sedekah nggak boleh mati su'ul khotimah. Sama ketika almarhum Baba bahkan setelah mati tidak berhenti bersedekah, lahirlah anak-anaknya yang tidak pernah berhitung dengan rupiah, kemudian bersama untuk menggelar ini acara. Mereka tidak berhitung itu rupiah yang mereka keluarkan karena mereka tahu ini duit Baba. Jangan kata duitnya, badan kita milik Baba. Jangan kata harta yang kau dapatkan, kau punya jasad. Anta wa maluka li abika. Ente dan badan ente milik ayah ente. Makanya bersyukur nih Bang Ubed beserta saudara-saudaranya. Saya memang bilang sama beliau, saya bilang sama istri saya, kalau abang mantu support, siap ngikutin bagaimana kebijakan yang ada. Jemaah, saya ingin lanjutkan cerita itu. Nggak boleh ketemu nih wanita demen sedekah matinya gantung diri. Oh, begitu diusut-usut, ternyata dia punya saudara laki-laki yang dia hartanya udah mau habis. Hasad, dengki. Kan kalau orang dengki kagak boleh ngeliat orang dapat karunia, hatinya udah mendidih. Betul kagak? Kagak mungkin dengki sama orang miskin, dengki sama orang yang dapat karunia. Mendidih dia punya hati. Ini abangnya kebunnya udah tinggal dikit. Dia cuman punya 2 saudara. Dia dan adiknya, 2 bersaudara maksudnya. Dia dan adik perempuannya. Adik perempuannya, kebunnya, sawahnya sampai ngablak-ngablak. Dan dia nggak punya anak. Dia nggak punya keturunan. Ini jemaah. Kemudian dia mempunyai makar. Dia sewa orang untuk membunuh ini adik perempuannya. Satu kandung tuh. Jadi kalau ada orang yang satu kandung pembusuhan, kagak aneh, pasti ada salah satu dari mereka yang punya hati dengki. Nggak mungkin nggak. Karena kalau punya kasih sayang, dia akan saling tolong menolong, mengasihi dan mengingatkan. Nggak bisa dinafikan. Rupanya abangnya nyuruh orang buat ngebunuh adik perempuannya supaya tidak meninggalkan jejak. Dia bikin kesannya kayak orang gantung diri. Secara akal dan dalil nas nggak ketemu orang yang dermawan kudu matinya husnul khotimah. Kudu husnul khotimah. Jemaah, diselidiki, ternyata dia punya abang pengen menguasai harta adiknya. Padahal itu adik kandungnya. Satu perut, cuman beda tahun nempatinnya. Karena bukan kembar. Kalau kembar kan satu masa, satu tempat, satu masa. Tapi satu perut, satu rahim. Tetapi yang menjadi tanda tanya, ini orang alim, Kiai Mahdi. Sampai maaf, tadi yang penceramah kita, Abah Zaki Afif, beliau mutakharrij min Jamiat Khair. Dan ini lelaki, ternyata orang yang alim. Dia punya ilmu dah kalau udah nggak dibilang alim, karena orang alim kan yang mengamalkan ilmunya. Dia punya ilmu. Orang alim man amila bi ilmi. Ternyata punya hasad yang kelewat gede kepada adik kandungnya, sampai berkonspirasi membunuh adiknya. Hilang dia punya kasih sayang. Itu bahaya penyakit hasad. Dia lupa masa-masa kecil bersama. Dia lupa binnya sama.
bintiknya sama, tapi kedengkian akan mengobarkan amarah yang tidak pernah ada obatnya sampai dia mati. Karena ujung-ujungnya ini orang mati ketabrak di rel stasiun Pondokopi. Udah dibilangin, inti jangan lewat situ, ada kereta mau lewat. Dia bilang kereta punya mata, masa gua ditabrak gua lewat. Coba itu. Matinya su'ul khatimah. Oh, kenapa nih dia punya ilmu tapi ilmunya nggak manfaat? Bisa lah dia ilmu sorof, ilmu nahu bisa lah, tapi kan kalau nggak manfaat berabe. Dia hatamlah Fathul Qorib, dia hatamlah Fathul Mu'in, atau mungkin i'anah hasyiahnya, tapi kalau nggak manfaat kan nggak bisa membawa keuntungan buat yang mempelajarinya. Begitu ditanya, kenapa nih orang bisa mati hina dan bisa dengki kayak begitu? Ini dia intinya, bagian akhir yang menjadi warning keras dan hikmah dari Majelis Haul almarhum Bapak Haji Supriyadi Sasra. Ketika ada seorang temannya berkata, Ustadz, kenapa hatinya menjadi gelap? Kenapa hidayah tidak masuk? Kenapa dia begitu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah? Karena satu waktu Ustadz, ini ceritanya, satu waktu ini orang mau ke pasar, ada ibunya yang geroin. Tahu yang geroin? Manggil dari kejauhan. Kan kalau manggil dari dekat namanya bisikin. Digeroin, Fulan, wahai anakku, mau kemana engkau? Dia jawab, mau ke pasar. Bila demikian, nyak titip ya, beliin sirih. Nyak titip ya, beliin sirih. Begitu udah berkaitan dititipin beli sirih, nih anak lelaki ini, dia kagak jawab, kagak ngoleng. Jawab kagak, goleng juga kagak. Ini kisah nyata. Saya minta izin sama Kiai, Kiai, ini kisah kelewat mahal untuk menjadi sebuah pembelajaran supaya engkau yang masih saja tidak punya hati kepada orang tua, jangan nungguin hatimu disayat-sayat oleh anakmu kelak. Ntar kalau disayat-sayat sama anak baru dia sadar, iya, ini dulu nih. Jemaah, dipesenin sirih, berapa mahalnya tuh sirih? Dia nyaut kagak, dia goleng kagak. Begitu dia pulang dari pasar, nyaknya masih husnudzon, berbaik sangka. Dia ngomong lagi, wahai anakku, sirihnya ada? Nyaut kagak, goleng kagak. Dia pergi melewati ibunya begitu saja. Ibunya masuk ke dalam rumah dalam keadaan bersedih. Tuh yang membuat akhirnya hatinya gelap sampai tega membunuh adiknya dan mati dalam keadaan hina. Naudzubillah. Jemaah, kisah ini valid karena tukang yang disuruh buat ngegantung adiknya sampai waya gini masih hidup. Tapi maaf, dia punya mata sebelah udah busuk. Busuk. Tuh lihat, kalau buat orang tua, ente jangan kebangetan berani deh. Kagak ada obatnya. Biar kata ente pinter, dibikin gelap ente punya hati. Setiap hari kau dalam kesusahan. Maka dari mimbar ini saya ingin memberikan kabar gembira. Siapapun engkau yang melukis senyuman pada wajah ibu dan ayahmu, ketahuilah, begitulah yang akan anak-anakmu lakukan kelak terhadap dirimu. Dan berlaku sebaliknya, bila tak pernah bosan kau berhenti, tidak mau segera berhenti untuk
melukai hati seorang wanita ataupun seorang ayah yang mencintaimu tidak pernah berharap balas, ketahuilah kau akan mendapatkan perlakuan yang sama atau bahkan melebihinya. Maka almarhum al-maghfurlah, tadi kita diskusi panjang. Ya Allah, Haul nggak nyangka yang datang banyak banget. Allah gerakin hati para jamaah untuk terlibat mendoakan kami punya baba. Dipilih. Dan ini adalah sebagai karunia dan sebagai pembuktian bahwa Allah yarham Baba Haji Supriyadi Sastra bin Haji Romli adalah seorang lelaki yang kelewat apik untuk menjalin hubungan antara makhluk dengan Sang Khalik. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.